Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Oktaviani dengan NIM 2042023001. Saya dari Prodi HPI semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Penghantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nanda Herijal, SIP MAP. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis mengenai hukum di Indonesia seperti kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kents. Nah, sebelum kita mulai menganalisis kasusnya, ada yang udah tahu belum? Apa sih pencucian uang itu? Nah, pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya itu disebut money laundering merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi dunia internasional. Walaupun begitu, tetap tidak ada definisi yang berlaku universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau money laundering. Pihak penuntut dan lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, institusi-institusi, organisasi-organisasi, negara-negara yang sudah maju, dan negara-negara dari dunia ketiga maupun para ahli masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda-beda. Tindak pidana pencucian uang atau money laundering sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow-up crime atau kejahatan lanjutan. Sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya itu disebut sebagai predicate offense atau core crime, atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity, yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. NHC Siahan telah menggolongkan proses pencucian uang atau money laundering ke dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap placement. Tahap ini menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor ke dalam sistem keuangan. Nah, sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank akan kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya melalui penyelundupan ada penempatan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. Menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi, dan mentransfer ke dalam valuta asing. Yang kedua, ada tahap layering. Tahap layering adalah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini. Tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari mana uang tersebut. Misalnya, melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari suatu negara ke negara lain, dan dapat dilakukan berulang kali. Memecah-mecah jumlah dana di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tahap integration. Tahap ini merupakan menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas. Yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan legal. Nah, dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Nah, sama seperti kasus Indra Kents. Kasus Indra Kents dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Kenapa? Karena hal ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Banyak pihak yang dirugikan oleh Indra Kents. Indra Kesuma atau Indra Kents telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. Sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 15 tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan jatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar 10 miliar. Bila mana tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. Nah, beberapa dampak terjadinya kejahatan pencucian uang dalam lingkungan masyarakat yaitu pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya. Selanjutnya ada kegiatan pencucian uang juga mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkatkan kebersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar. Dan pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Nah, kesimpulannya, kejahatan ini sedang hangat diperbincangkan dengan berkedok investasi karena dapat merugikan dan berdampak negatif dengan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet. Salah satu contohnya dalam hal bertransaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia atau B. Perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya, sehingga lebih mudah para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Perbuatan sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang itu diatur dalam Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau PPTPPU. Pencucian uang pada hakikatnya merupakan aset yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya agar dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana yang akan diubah menjadi aset seolah-olah berasal dari sumber sah atau legal. Baik, sekian saja pemaparan saya mengenai kasus pencucian uang. Saya Alvina Oktaviani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.